Halo semuanya, hai teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Hari ini kita general reading lagi, ritualnya seperti biasa, tarik napas lalu hembuskan dan pejamkan mata dan sebut nama orang itu 3 kali. Oke, siap. Hari ini temanya adalah apa yang sedang dia pikirkan saat ini dan bagaimana hubungan kamu ke depannya. Oke teman-teman, 1, 2, 3. Kita baca ya kartunya. Apa yang sedang dia pikirkan saat ini? Oke, pikiran dia lagi ruwet, banyak pikiran ya tentang keluarganya yang sedang dia pikirkan. Ini perasaan dia sebenarnya sangat serius ya dalam menghadapi banyak masalah dan problematika di dalam kehidupan keluarganya saat ini, tapi dia tidak mendapat kepercayaan dari keluarganya sehingga selalu banyak keributan dan selalu aja ada konflik ya, bertengkar. Tapi perasaan dia terhadap keluarganya sayang dan cinta ya terhadap keluarganya, dan sini sudah punya anak sepertinya dia. Seseorang yang saat ini kamu pikirkan ya, entah kamu ini adalah istrinya atau mungkin suaminya atau mungkin kamu adalah orang ketiga di dalam hubungan ini ya, yang sedang dia pikirkan saat ini tentang keluarganya dan tentang keuangan yang saat ini selalu menjadi pusat permasalahan di dalam kehidupan dia saat ini ya, tentang pekerjaan, keuangan, betul kan? Dan kamu adalah pihak ketiga di dalam hubungan ini ya. Yang dia pikirkan adalah tentang keuangannya dia dan pekerjaannya yang saat ini berantakan ya, tidak ada keuntungan atau sangat minim gitu ya penghasilannya. Oke, itu yang dia sangat sedihkan saat ini ya. Fokus banget ya untuk keluarga. Mungkin di sana aku melihat si pasangannya ini mungkin sudah mempunyai anak lagi ya. Jadi dia sudah punya anak tapi dia sedang punya anak gitu ya. Jadi hamil gitu ya. Jadi kamu mungkin sedang hamil atau mungkin seseorang yang pasangannya seseorang yang kamu pikirkan ini sedang hamil gitu ya. Di situ dia mungkin sedang membutuhkan uang ya, ada target atau ada permintaan ya untuk segera dipenuhi gitu ya. Permasalahannya di sini adalah dia tidak mendapatkan jalan untuk mendapatkan uang itu ya. Jadi ada masalah di dalam pekerjaannya, di dalam usaha dia di sini. Bagaimana pikirannya dia saat ini dan bagaimana hubungannya kamu dengan dia ke depannya? Oke. Di sini dia mengalami himpitan dan kebingungan ya dalam jalannya, di mana perasaan dia saat ini bersedih dan sangat sakit hati sekali gitu ya. Karena mungkin ada ego, ada sikap keras di sana yang dia yang dia alami, yang dia sedang rasakan ya, batinnya sangat panas gitu, gelisah dan sangat tidak nyaman saat ini ya. Di sana perasaan dia kepada orang ketiganya sayang, cinta dan rindu, tapi yang membuat dia bingung saat ini adalah tentang keuangannya dia, tentang keluarganya dia, di mana mungkin dia sedang mempersiapkan atau membutuhkan uang lebih ya gitu, sedang ditunggu-tunggu oleh keluarganya atau diharapkan oleh orang-orang yang ada di dalam keluarga tersebut ya, entah itu ibunya atau entah itu adalah anaknya gitu ya, tapi dia memang sedang urgent banget untuk soal keuangannya dia saat ini gitu ya, membuat dia saat ini banyak diam ya, cuek sama kamu. Mungkin masalah ini sudah keluar dari beberapa bulan yang lalu, entah 4-5 bulan yang lalu dia sudah mengalami hal ini, tapi tambah ke sini dia tambah terpuruk ya soal keuangan atau finansial dia, apalagi dia sekarang kayak kerjaannya itu kayak berdampak besar gitu ya, kayaknya nggak ngedapetin penghasilan dari sana. Entah dia di sini aku melihatnya dia usaha sendiri ya, bukan tempat dia bekerja di perusahaan, atau mungkin ada yang bekerja sebagai aparat pemerintah ya. Di sini juga ada mungkin entah dia adalah polisi, polwan, bidan gitu ya, atau dia PNS ya. Tapi di sini adalah orang-orang yang berseragam. Aku melihat seperti itu ya, di kartunya kita membacakan seperti itu ya. Di sini ada permasalahan konflik dan dia juga sedang dekat dengan beberapa orang, tapi orang tersebut adalah orang yang mungkin lawan jenis ya, yang membuat kecemburuan, banyak perselisihan, pertengkaran dia antara
dia dengan pasangan sahnya, dengan kamu juga ya, kamu juga seperti itu cemburu sama dia, pasangan sahnya juga cemburu, akhirnya banyak konflik yang terjadi ya. Jadi dia mau benar-benar stres gitu ya, enggak kamu, enggak pasangan sahnya, keuangannya, pekerjaannya, semua jadi satu ya. Jadi dia mikirin banyak banget yang dia harus selesaikan saat ini ya, konfliknya. Kenapa seperti itu? Kenapa bisa mendapatkan ketidakberuntungan ini dia ya? Dikarenakan mungkin, awalnya gitu, awalnya dia tidak menghiraukan atau tidak, perhatian dengan kamu gitu ya, tidak perhatian, dia hanya perhatian dengan satu sisi saja, misalkan hanya dengan pekerjaannya saja gitu, kamunya banyak dicuekin, kamunya banyak tidak peduliin ya. Padahal di kamu banyak masukan-masukan atau banyak membantu soal keuangan atau soal ide-ide pekerjaan, mungkin kamu juga ada masukan di sana. Dengan istrinya atau dengan suaminya ini, pasangannya dia, pasangan sahnya ini, itu, dia juga banyak keributan, tidak pernah ada kecocokan ya, nggak pernah nyambung ngomongnya, selalu berselisih dan bertengkar itu ya. Jadi membuat dia tidak terlalu nyaman dan tidak pernah bertukar cerita dengan pasangannya ya, lebih ke kamu. Tapi di sini kamu jauh sama dia akhir-akhir ini, belakangan ini udah sampai setahun atau 6 bulan gitu ya. Tapi komunikasi tetap ada, 1 minggu sekali mungkin begitu ya teman-teman ya. Ada juga mungkin yang tiap hari juga mungkin masih ada ya, tapi di sini kalau yang di-blok mungkin hanya beberapa saja, itu karena mungkin emosi sudah tinggi banget karena tidak ada kabar berita, mungkin juga teman-teman udah kesel akhirnya ngeblok gitu ya. Tapi untuk beberapa orang di sini masih terus berjalan, masih lancar gitu ya obrolannya, meskipun sebenarnya menderita gitu. Teman-teman tahu ya apa yang sedang dia alami, tapi ada beberapa orang juga yang mungkin menyembunyikan atau merahasiakan apa yang ada di dalam kehidupannya dia ya. Padahal teman-teman juga pengen pergi ya, pengen ninggalin dia, tapi nggak bisa ya. Dia selalu mencari teman-teman, mencari Anda, mencari bagaimana meminta bantuan, ide atau segala macam. Dia masih membutuhkan Anda, tapi ya seperti itu, setelah dia mendapatkan apa yang dia inginkan, dia pergi, lalu nanti dia kembali lagi saat dia menginginkan sesuatu atau meminta bantuan atau membutuhkan bantuan teman-teman, dia pasti akan datang meminta pertolongan. Tapi ya begitu lagi, kembali lagi dia begitu terus saja. Itu yang dia lakukan sehingga apa? Sehingga kalian berdua sering bertengkar. Dia juga dengan pasangan saya sering bertengkar ya. Karena apa? Sifat dia mungkin yang nggak bagus ya. Dia kurang konsisten dengan apa yang diomongin dan dia juga kurang jujur dengan apa yang dia sedang kerjakan gitu ya. Jadi sebenarnya masalahnya intinya itu ada di diri dia gitu ya. Kamu sebenarnya sudah sangat baik membantu dan banyak mensupport, begitu juga dengan pasangan sahnya ya, sudah sangat membebaskan dia ya, istilahnya gitu ya, nggak pernah dicemburin. Mungkin ya ada aja gitu ya masalahnya, sebenarnya itu datangnya dari dia ya. Mungkin dia juga dekat dengan beberapa orang dan si pasangannya ini mungkin agak marah gitu ya, karena ngerasa kayak kok kerjaannya kayak gitu-gitu aja sih gitu ya, jadi kok nggak ada uangnya gitu, kok pekerjaannya, jadi banyak mengata-ngatai soal pekerjaannya dia atau apa ya, membanding-bandingkan dia dengan orang lain, tuh yang membuat dia sering bertengkar dengan pasangan sahnya ya. Kalau dengan kamu ini karena kecemburuan aja sih, karena nggak ada waktu gitu ya, nggak ada komunikasi sehingga kamu sering banyak marah dan bertengkar sama dia ya di situ. Tapi sebenarnya dia sayang sama kamu dan dia juga tidak bisa melepaskan pasangan yang di sana. Oke, ini kejadiannya ceritanya masih seperti yang kemarin, nyambung ya. Soalnya energi siapa yang aku tangkap ini ya. Oke, untuk zodiaknya teman-teman semua, apa pesan semestanya ya, kejadiannya seperti ini. Apa yang mesti Anda lakukan ke depannya nanti? Di sini ada Seven of Swords, di mana kamu memang tidak bisa pergi meninggalkan dia ya, selalu kembali. Setiap kamu ingin pergi tinggalin dia, pasti kamu akan kembali lagi dan dia akan mencari kamu, bahkan kayaknya nggak bisa putus gitu ya. Di sini kamu bertahan meskipun kamu sudah sangat lelah dengan semua penantiannya, dengan semua ucapannya mungkin ya membuat kamu lelah, tapi kamu tetap menunggu dia dan selalu sabar untuk dia datang kembali kepada kamu ya. Oke, kadang-kadang ini juga ada Five of Cups ya. Kamu benar-benar deh sering menangis, sepertinya sering nangis, sering mengeluh tentang apa yang sedang kamu rasakan saat ini ya. Kamu nggak bisa keluar dari perasaan gelisah, galau ya, bucin kamu tinggi, jadi kamu ngerasa
ya udah gitu deh, bapernya besar banget sehingga kamu sering banyak menangis gitu ya. Ini ada the lovers, artinya apa? Dia sangat mencintai kamu, begitu juga dengan kamu. Jadi, meskipun gitu ya, meskipun kamu ingin pergi, pasti kamu akan kembali lagi dan kamu pasti akan tunggu dia lagi meskipun kamu sudah sangat capek dan lelah gitu ya. Karena apa? Karena kamu mencintai dia dengan tulus, begitupun dengan dia. Dia sebenarnya emang juga menginginkan impian yang sama seperti kamu, bisa hidup bersama dengan kamu, memiliki keturunan gitu ya, dengan karir yang bagus dan dia juga memiliki apa namanya harapan tinggi dengan kamu. Tapi untuk saat ini memang dia sedang fokus dengan keluarganya karena di sana mungkin dia sedang menyambut keluarga baru ya. Dan di sini ada fact of ones yang artinya adalah ya, kamu sudah mulai bersabar dan sudah mulai menerima keadaan ya. Di sini ada kartunya seperti itu. Jadi kamu sudah mulai melupakan kesedihan, berangsur-angsur membaik dan menerima keadaan gitu ya. Lalu ada Five of Swords, artinya adalah meskipun gitu ya, meskipun kamu sama dia sering bertengkar terus ya, ada aja konflik, keributan gitu ya, tetap kamu menang atau dia yang menang. Tapi tetap tidak berpisah ya, karena apa? Karena memang kalian, sehati ya, kayak jiwanya sama gitu ya. Kalau dia lagi ingat kamu, sebenarnya dia juga kalau kamu lagi ingat dia, sebenarnya dia juga ingat kamu. Kalau kamu lagi kangen, dia sebenarnya juga sama gitu ya. Bukan berarti dia tuh punya pasangan terus dia ngelupain kamu, enggak. Memang dia benar-benar sayang dan cinta sama kamu, cuman memang saat ini dia memang sedang dirundung dengan banyak hal ya di dalam kehidupan dia sehari-hari ya. Oke, kamu selalu mempertimbangkan terus untuk bisa pergi atau menetap ya. Kalau kamu memang mau pergi ya pergi saja, jangan terlalu lama gitu loh ya. Karena kalaupun kamu kembali, hal yang akan terjadi kepada kamu dan dia halnya selalu sama seperti itu ya. Penderitaannya selalu sama seperti itu. Jadi kalau memang ingin pergi ya pergi dengan ikhlas dan jangan menengok lagi ke belakang gitu ya. Jangan, kalau kamu menetap ya kamu harus mensupport dia meskipun kamu di sini sangat terabaikan, tapi memang dia sedang dirundung banyak masalah. Itu yang terjadi saat ini, kenapa dia pergi menjauh atau sepertinya menjauh padahal dia tidak menjauh dari kamu, tapi memang dia fokus dengan keuangan dan karir dia saat ini. Ada Ten of Sword, artinya memang dia sudah lelah, kamu juga lelah gitu. Kalau dia sebenarnya lelah dengan pasangan sahnya ya, karena konfliknya besar banget di sana gitu ya, banyak keributan, masalah uang gitu ya, masalah apapun yang kecil pun jadi terangkat gitu. Kalau dengan kamu itu masalahnya gini, kamu juga menuntut untuk komunikasi ya, sehingga kamu sering marah-marahin dia tapi dia masih tetap sabar ngedengerin apa yang kamu omonginnya, tapi sebenarnya dia sudah tidak kuat ya, tumbang sebenarnya, tapi dia berusaha untuk tegar dan selalu mengingat kejadian di mana pernah melakukan apa dan bagaimana dengan kamu sehingga dia tetap selalu kembali dan sayang sama kamu. Jadi setiap kali dia ingin kasar, dia pasti ingat, oh ya kamu seperti ini, oh ya. Jadi apapun yang ingin dia lakukan ke kamu untuk hal-hal yang tidak baik, dia tidak akan pernah melakukan hal tersebut karena dia sayang sama kamu. Segitu dia cinta banget sama kamu. Cuman saat ini memang dia tidak dalam keadaan tidak baik gitu ya, di dalam rezekinya, di dalam karirnya dan kehidupan keluarganya, sehingga membebani kamu juga dan membuat kamu sama dia akhirnya jauh saat ini ya. Seperti itu teman-teman. Oke, untuk inisial yang keluar, inisial ini huruf depan ya teman-teman ya, bukan tengah, bukan huruf kepanjangan. Tapi misalkan namamu adalah Pipit, berarti depannya P gitu ya. Pipit Puspitasari, Pipit Lestari gitu ya. Jadi depannya adalah P ya, inisial. Y, E, I, D, W, H, Q, V, T, B, U. Kalau di pembacaanku Q selalu keluar ya. Teman-teman seperti itu ya. Jadi aku mau kasih saran aja sedikit ya. Dari semua kartu yang udah aku keluarkan, aku mau rangkum. Jadi begini masalahnya, dia sudah memiliki pasangan dan keluarga, bahkan sudah memiliki anak dan saat ini sedang menunggu kelahiran. Oke, itu yang terjadi. Yang kedua adalah kamu adalah orang kedua atau ketiga yang sangat dia sayangi dan sebenarnya dia memang sayang sama kamu daripada pasangan sahnya ya. Ini emang dosa. Tapi memang di sini ada beberapa orang mungkin yang sudah menikah siri ya, atau sudah melakukan sesuatu apa ya, udah hidup bersama gitu ya. Oke. Yang ketiga,
dia sedang dirundung masalah ya, dia tentang pekerjaan, keuangan, sosial ya, mental dia sedang down, jadi dia dengan cara melepaskan diri atau menjauh dari kamu atau tidak sering berkomunikasi karena dia benar-benar sedang terpukul, sedang banyak problem yang belum dia selesaikan dan ada hal-hal yang tidak bisa diceritakan, mungkin dia malu atau gengsi dengan urusannya dia itu kalau kamu sampai tahu ya. Yang keempat adalah mungkin si pasangan sahnya ini atau dia sendiri, doi yang kamu pikirkan ini adalah seorang pegawai aparat negara. Apakah dia itu juga seorang pegawai yang berseragam ya, tapi bukan yang karyawan biasa gitu ya. Sedang itu di sini ya, ciri-ciri yang seperti itu. Oke. Dan aku mengatakan, siapapun teman-teman yang memiliki hubungan yang sudah seperti ini atau memiliki jalinan cinta dengan orang yang sudah memiliki pasangan ya, tentu banyak hal, banyak cobaan, banyak rintangan yang ada yang ditemui oleh teman-teman adalah seperti ini ya, adalah waktu bertemu, bertelepon itu agak susah ya. Jadi teman-teman tuh harus berpikir ulang kalau mau memiliki pasangan yang sudah memiliki keluarga seperti ini. Akhirnya gitu ya, banyak ketidakseimbangan antara kamu dengan pasangan sahnya ya. Oke, mungkin kamu sudah setuju dengan keadaan kamu saat ini, maka dari itu teman-teman jangan banyak menuntut. Karena apa? Teman-teman sudah sangat berdosa gitu ya, sudah mengambil hak milik dari pasangan sahnya gitu ya. Lalu sekarang tiba-tiba mempermasalahkan banyak hal terhadap sedangkan dia sedang dirundung masalah. Bukannya dia tidak bertanggung jawab, tapi memang dia sangat sulit untuk mendapatkan penghasilan yang besar dan pekerjaan yang baik. Tapi untuk tanggung jawab dan rasa cinta memang dia sangat besar cintanya sama orang ketiga ini. Karena memang pasangan sahnya ini tidak bisa berlaku baik terhadap dia, sehingga dia memang sangat mencintai orang di luar keluarganya tersebut gitu ya. Jadi teman-teman yang berada di posisi ini, pikirkan dulu matang-matang sebelum menikah atau melakukan suatu hubungan suami istri ya. Apakah teman-teman akan hidup bahagia? Apakah tidak akan terjadi sesuatu yang membahayakan atau merugikan teman-teman, ataukah nanti akan ada nasib buruk di depan nanti? Teman harus pikirkan itu. Karena apa? Manusia nggak hidup cuma di sini sekarang ini. Sekarang kaya, banyak uang, cantik, rupawan, tampan gitu ya, fisik oke. Tapi kita tidak pernah tahu 2-3 hari yang akan datang akan seperti apa. Apakah keuangan kita habis, nol, badan kita rusak karena sakit atau apa, itu pikirkan juga ya sebelum melangkah. Tapi kalau memang benar-benar keadaannya teman-teman adalah cinta yang sejujurnya ikhlas gitu ya, ataupun tulus gitu ya, pasti akan berakibat di dalam hubungan ini akan enak jalannya, sejuk gitu ya. Tapi meskipun begitu, ujiannya tetap di waktu gitu ya, di waktu dan pertemuan gitu, agak susah. Jadi teman-teman banyak sabar di sini. Untuk pasangan sahnya, jika kamu memiliki seseorang atau suami atau istri ya yang keras gitu, berusahalah untuk respect dulu, jangan menuntut banyak, tapi kebalikannya, respect dulu aja ya, karena dari situlah kamu bisa mengetahui keadaan dia dan apa yang kamu butuhkan sama seperti apa yang sebenarnya dia butuhkan, yang dia inginkan loh gitu ya. Jadi kamu sebenarnya pingin disayang, dia juga pingin disayang, maka kamu lakukan itu ke dia. Kalau dia tidak melakukan hal yang sama, kamu bersabar. Karena apa? Karena usaha itu belum tentu langsung to the point hasilnya, tapi akan memakan waktu yang sangat lama, dan itu pasti akan terjadi dan kamu akan memetik hasilnya yang bagus dan manis gitu ya. Jadi harus bersabar. Itu untuk pasangan sahnya. Kalau untuk orang ketiga ini harus terima ya, harus terima posisinya dulu supaya damai hatinya, sejahtera jiwa raga, dan bisa menetralkan keadaan energi negatifnya menjadi energi yang selaras dengan doimu ini, dengan pasanganmu ini, sehingga kamu bisa sama-sama gitu ya, dia dengan pasangan sahnya tetap bersama dan sama kamu juga masih baik-baik aja. Jadi harus selaraskan energinya dengan cara tidak selalu berburuk sangka ya,
dan mengatakan hal-hal yang tidak baik terhadap dirimu ya. Karena semua ini adalah takdir, maka apapun yang terjadi dalam bacaan ini, kalaupun ini terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia, ini adalah takdir. Takdir itu tidak akan mungkin datang ke kita kalau itu tidak bukan jadi takdir kita. Jadi kita harus terima dulu gitu ya, supaya bisa menenangkan jiwa kita. Kita punya ide apa lagi yang akan kita jalani, dan jangan lupa berdoa, sebab Tuhan semesta lah yang memberikan jalan, yang memberikan rezeki untuk kita agar kita mampu meneruskan atau melewati semua masalah ini. Tanpa bantuan Tuhan tidak akan mungkin kita berada dalam kebaikan ya. Semua masalah itu pasti ada solusi, semua penyakit ada obatnya, kecuali dua hal. Ya. Oke, teman-teman, kenapa saya bilang begitu? Karena kalau saya bilang orang ketiga itu jahat gitu ya, aku nggak bisa bilang gitu karena nggak ada yang mau jadi orang ketiga ya, tapi itu sudah jalannya bagaimana gitu. Terus aku bilang pasangan sahnya tidak baik kepada suaminya. Aku bilang memang iya, kebanyakan seperti itu, makanya kebanyakan yang belok seperti itu. Tapi apa? Itu adalah ujian dalam rumah tangga ya. Jadi jangan berkecil hati, jangan bersedih, kita harus tetap semangat ya, karena kita punya Tuhan, kita punya agama. Jadi pegang itu sebagai tuntunan hidup, jangan sampai kita lepas dari itu, supaya kita selalu selamat ya. Hari tua kita tidak bernasib buruk. Ingat, hari tua itu adalah nomor satu, teman-teman. Kenapa? Kamu punya anak, dia pasti akan ninggalin kamu gitu. Makanya kamu harus bisa bagus di finansial, bagus di mental, kesehatan kamu. Jadi kamu nggak bergantung dengan pasangan dan nggak bergantung pada anak-anakmu nanti. Jadi jangan sampai gara-gara masalah cinta ini berantakan hari tuanya, jadi nelangsa, melarat, dan nggak punya apa-apa. Itu inget-inget di situ ya, karena hari tua itu aduh beneran deh, kita nggak akan bisa ngarepin anak, kita nggak bisa ngarepin pasangan, tapi kita sendiri harus bisa berjuang untuk baik, untuk bagus, untuk sehat, untuk maju ya. Kalau kita paham ini, kita melakukan ini untuk pasangan kita nggak ngerti, ya udah nggak apa-apa, jangan terus nuntut. Karena apa? Nggak akan selesai dan nggak akan bisa jadi sempurna. Kalau kita yang lebih tahu ilmunya, ya kita aja yang ngejalaninnya. Kalaupun nanti ada imbal balik, itu adalah rezeki dari semesta. Oke teman-teman semuanya. Terima kasih banyak, sampai ketemu dan sampai jumpa lagi ya. Semoga semuanya sehat dan cerita hari ini bisa dimengerti. Dan apapun yang terjadi, apapun yang ada di dalam bacaan ini ya, baiknya diambil, buruknya dibuang aja. Kalau misalkan ini tidak terjadi dalam kehidupanmu, ya kita harus bersyukur dan jangan sampai terjadi seperti ini ya. Afirmasikan selalu yang terbaik agar kita selalu hidup bahagia secara lahir dan batin kita. Oke, jangan salah memilih pasangan, jangan salah memilih ya, karena itu akan berbahaya. Oke, bye bye semuanya. Dah.